Baik, berjumpa kembali pada video pembelajaran kali ini. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan lanjut materi kita di mata pelajaran sosiologi kelas 12 dengan topik bahasan pada video kali ini adalah pendorong dan penghambat perubahan. Berbicara mengenai faktor pendorong dan penghambat perubahan, maka kita akan bahas dimulai dari yang pertama, yaitu pendorong perubahan sosial. Dalam pendorong perubahan sosial, di sini memiliki beberapa faktor dan beberapa di antaranya, yang pertama kita masuki adalah kontak dengan budaya lain. Yang kedua, termasuk juga ke dalam faktor pendorong perubahan sosial adalah sistem pendidikan formal yang maju. Yang ketiga, merupakan sikap menghargai hasil karya orang lain. Yang keempat, keinginan untuk maju. Yang kelima, dalam faktor pendorong perubahan adalah sistem terbuka di dalam lapisan masyarakat. Yang keenam, penduduk yang heterogen. Yang ketujuh, munculnya nilai bahwa manusia senantiasa berusaha untuk memperbaiki kehidupannya. Yang kedelapan, orientasi ke masa depan. Dan yang terakhir adalah toleransi kepada perubahan yang menyimpang. Jika kita lihat setiap poin pada faktor pendorong perubahan ini, maka setiap poin ini akan kita lihat contohnya identik dengan masyarakat perkotaan. Kita ambil beberapa contoh. Yang pertama, kontak dengan kebudayaan lain. Ketika suatu kelompok masyarakat kontak dengan orang luar atau kebudayaan lain, maka akan terdapat proses penyebaran unsur dari individu ke individu yang lainnya. Di sini akan membuat perubahan dan memperkaya kebudayaan. Seperti juga kita lihat pada pendidikan yang maju atau sistem pendidikan formal yang maju, di situ akan mengajarkan kepada setiap individu dapat berpikir secara objektif. Maka kemudian manusia akan menilai apakah kebudayaan pada suatu masyarakat masih bisa diterapkan untuk memenuhi di zaman yang berjalan seperti saat ini. Selanjutnya kita juga lihat di poin misalkan di sistem terbukanya di lapisan masyarakat. Seperti yang kita pahami, beberapa jenis masyarakat ada yang menggunakan lapisan-lapisan sosial. Jika seandainya lapisan-lapisan sosial tadi menjadi terbuka, maka akan menimbulkan gerak sosial suatu masyarakat untuk maju dan memiliki kemampuan melampaui dari dirinya sendiri. Kemudian munculnya nilai untuk senantiasa berusaha memperbaiki kehidupan. Nah, pada dasarnya orang akan berlomba-lomba untuk meningkatkan taraf hidup, sehingga dari cara itu orang akan melakukan setiap kali perubahan untuk ke arah yang lebih baik. Selanjutnya kita akan bahas kembali poin yang kedua, yaitu adalah faktor penghambat perubahan sosial. Di antara yang menjadi poin di faktor penghambat perubahan sosial, yang pertama adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang sangat tradisional. Yang keempat, adanya kepentingan yang telah tertanam kuat dalam diri seseorang atau di masyarakat. Yang kelima, rasa takut akan adanya kegoyahan dalam integrasi budaya. Yang keenam, prasangka terhadap hal yang baru atau sikap tertutup. Yang ketujuh,
adat atau kebiasaan masyarakat yang cenderung sukar diubah. Dan yang terakhir, sifat ideologis. Nah, melihat faktor yang menjadi penghambat perubahan sosial, maka poin-poin ini umumnya bisa kita temukan pada kehidupan di masyarakat desa. Sebagai contoh, misalnya kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Dalam situasi ini, masyarakat tersebut tidak melihat hal-hal baru apa yang sudah ada dan dijalankan di masyarakat luar yang saat ini tidak mereka ikuti. Nah, kemudian perubahan sosial yang terlambat juga diakibatkan oleh pengetahuan yang terlambat. Nah, hal ini bisa dikarenakan karena wilayah mereka yang mungkin menjadi keterasingan dan lain sebagainya. Kemudian prasangka buruk dan anggapan seperti ini biasanya dialami oleh masyarakat yang pernah mengalami situasi pahit, misal bangkrut dalam usaha dan lain-lain. Kemudian sifat yang termasuk ke dalam adat atau kebiasaan, maka ini sudah menjadi perilaku yang merupakan sesuatu yang sudah konkret atau terjadi di masyarakat yang kemudian dipatuhi dan dijalankan terus-menerus. Maka hal tersebut akan sangat sulit dirubah. Nah, itulah yang menjadi contoh ketika kita membicarakan mengenai faktor penghambat perubahan. Jadi kita bisa ambil gambaran bahwa faktor pendorong perubahan kita bisa lihat kehidupan di masyarakat perkotaan. Maka kita bisa ambil beberapa contoh yang terkait dengan faktor pendorong perubahan. Sedangkan faktor penghambat perubahan kita bisa lihat kehidupan pada kelompok masyarakat desa yang pada umumnya mereka mengalami keterlambatan dalam perubahan sosial. Nah, itu tadi materi yang menjadi bahasan pada video kali ini, dan sampai bertemu lagi pada video kita selanjutnya. Selamat belajar.